Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman di grup pelatihan handstop dan cuci piring, siang ini saya mau demokan ya buat teman-teman yang mau membuat deterjen bubuk ya. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat deterjen bubuk. Nah, kalau saya kebetulan deterjen bubuknya juga habis ya, jadi saya mau buat untuk saya pakai sendiri. Nah, buat teman-teman yang juga mau bikin, teman-teman bisa praktekkan nanti setelah melihat video saya. Nah, apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk membuat deterjen bubuk ya? Deterjen bubuk itu terdiri dari ini sodium sulfat ya. Jadi sodium sulfat ini supaya menambah volume ya. Jadi volume deterjen kita menjadi lebih banyak ya. Jadi ini sebagai pemberat ya atau penambah volumenya. Nah, kemudian di sini juga ada soda as atau biasanya disebut soda abu. Ya. Nah, kemudian di sini ada SLS bubuk. Nah, ini adalah bahan utama pembusa dari deterjen bubuk. Kemudian ini ada STPP ya yang kita gunakan untuk mengangkat noda. Kemudian saya gunakan parfum rose yang sudah berupa bibit ya. Jadi ini adalah bahan yang kita siapkan. Oke, Wiwin Sera, selamat siang. Absennya rajin ya, datang hadir on time. Oke. Nah, saya akan mulai untuk komposisi saya buat 1 kilo ya. Jadi ini bahan-bahannya, tapi tidak semua karena saya akan gunakan untuk volume buatan 1 kilo. Jadi ini saya keluarkan dulu. Nah, yang pertama kali kita tuang. Yang paling banyak digunakan dari ini adalah sodium sulfat ya. Sodium sulfatnya buat teman-teman yang nonton bisa kasih komen teman-teman nontonnya dari kota mana. Sebentar, saya ambil gunting dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya gunakan baskom plastik dan pengaduk kayu ya. Teman-teman boleh catat berapa banyak yang kita butuhkan. Nah, ini saya gunakan 700 gram sodium sulfat untuk membuat 1 kilo deterjen bubuk. Nah, sodium sulfat ini berat ya, teman-teman. Jadi dia seperti garam. Nah, kita gunakan 700 gram. Tapi sodium sulfat ini sebagai filler, jadi tidak menjadi patokan berapa teman-teman harus tambahkan. Nah, ini seperti garam. Kalau pada sabun cair
dia digunakan sebagai pengental, tetapi kalau di deterjen bubuk dia sebagai penambah volume. Jadi ini pokok sebagai pengganti air, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sabun cair ya, kita menggunakan paling banyak adalah air ya. Tapi kalau pada deterjen bubuk yang paling banyak kita gunakan adalah sodium sulfat sebagai pengganti airnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita tambahkan soda abu atau soda as. Seperti ini, teman-teman boleh catat, soda abunya kita gunakan cukup 50 gram saja. Ini untuk menambah daya bersih. Kita gunakan 50 gram. Kalau kita pakai sendok ya, kalau 1 sendok itu 10 gram, teman-teman bisa berikan 5 sendok saja. Nah, soda abu ini kita gunakan 50 gram. Kita aduk. Nah, terkadang kita temui di pasaran ya, teman-teman, ada deterjen yang isinya 1 kilo tapi berat banget ya. Nah, itu karena sodium sulfatnya lebih banyak supaya harganya jadi lebih hemat ya. Nah, kemudian setelah ini kita aduk. Kita tambahkan STPP. STPP-nya cukup 30 gram saja. Kalau pakai sendok kita cukup berikan 3 sendok. Nah, ini untuk mengangkat noda pada pakaian. Kita berikan 3 sendok. Kalau pada sabun cair, STPP ini berguna untuk mengangkat noda pada cucian piring ya. Misalnya seperti bekas kopi, bekas teh ya, supaya tidak membekas pada perabotan dapur kita. Nah, kemudian kita tambahkan parfum. Ini parfum rose ya, jadi ini bibitnya. Nah, parfum ini kita berikan sedikit-sedikit sambil diaduk. Kita berikan sebanyak 2 mili saja kalau bibit ya, teman-teman. Nah, saya ambil 2 mili, kira-kira sepertiga dari sendok. Kemudian kita tuangkan sedikit-sedikit sambil diaduk. Jangan sampai ada yang menggumpal.
Ini aromanya udah tercium wangi banget karena kita gunakan bibit ya, teman-teman. Nah, pengadukannya harus betul-betul teraduk semua. Share di WA, siap. Nah, setelah parfumnya masuk, ini kucing saya mau ikutan juga. Saya sambil pelihara kucing, teman-teman. Sini, sini sayang. Ini kucingnya mau ikutan juga. Nih, mau lihat kucingnya. Hai, hai. Namanya Betmo. Hai. Udah. Awas kakinya kena parfum. Nah, setelah kita aduk semua, terakhir kita berikan SLS-nya. Nah, ini masih ada parfum yang menggumpal. Kalau untuk dijual lagi, memang harus dihaluskan betul ya. Nah, kemudian yang terakhir kita masukkan SLS ya, atau bahan pembusa utamanya. Ini lebih mudah ya teman-teman, karena kita hanya mencampur saja. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman dengan sabun yang teman-teman buat, bisa sharing di WA grup kita ya, untuk tanya jawab. Jelas nggak ya suaranya? Soalnya mikrofonnya agak ke bawah kabelnya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian SLS ini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terhirup ya. Jadi karena ini mudah sekali terbang di udara bebas. Jadi bahan-bahan kimia itu berbahaya ketika tercium ya, atau menguap ya. Jadi hati-hati. Nah, ini kita berikan SLS-nya 200 gram. Nah, kita lihat nih ada debu-debu yang terbang. Nah, ini berbahaya teman-teman kalau terhirup ya. Saya menunggu serbuk udaranya yang di studio ini biar agak turun dulu. Oke, kita aduk ya pelan-pelan.
Nah, kita aduk sampai merata. Nah, jadi teman-teman hati-hati karena serbuk kimia itu mudah sekali teroksidasi dengan udara. Nah, deterjen bubuknya sudah jadi. Kalau misalnya teman-teman mau ditambah dengan bintik biru, ya biasanya kalau di deterjen bubuk itu ada bintik biru ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan. Nah, tinggal diaduk saja. Mudah sekali ya teman-teman membuat deterjen bubuk ya. Bahan-bahan ini mudah sekali teman-teman dapatkan. Ini ada kucingnya mau biasanya jilat-jilat, hati-hati ya buat teman-teman yang punya binatang peliharaan seperti kucing di rumah. Kalau ada bahan-bahan kimia hati-hati karena ini beracun sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti live saya siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman bisa sharing pada teman-teman kita yang lain, ini akan sangat membantu, terutama untuk digunakan sendiri di rumah. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.